Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang kerusakan pada kacang-kacangan, sayur, dan buah, serta bagaimana cara mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan tersebut. Makanan segar seperti kacang-kacangan, sayur, dan buah memiliki sifat alami yang mudah mengalami perubahan kualitas jika tidak disimpan atau ditangani dengan baik. Kerusakan pada bahan pangan ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, penyimpanan yang kurang tepat, atau serangga mikroorganisme. Beberapa tanda umum kerusakan bahan pangan yang dapat kita amati meliputi perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan bau, tumbuhnya jamur, perubahan bentuk lainnya. Pada sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan, dalam video ini kami akan menunjukkan beberapa contoh kerusakan yang kami temui di sekitar kami, menjelaskan penyebabnya, serta bagaimana cara menghindari kerusakan tersebut agar bahan pangan tetap segar lebih lama. Contoh kerusakan yang kami temui di sekitar kami, yang pertama itu ada buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan saya sesuai yang kami dapat dan kami amati. Kerusakannya itu perubahan warna. Pepaya yang awalnya hijau berubah menjadi kuning oranye menandakan kematangan, namun terdapat bagian yang membusuk dengan warna kecoklatan hingga kemerahan. Kerusakan. Bagian atas pepaya sudah membusuk dengan tekstur lunak dan berlendir. Ada kemungkinan jamur atau bakteri telah menginfeksi bagian tersebut, terlihat dari bercak putih yang bisa jadi merupakan jamur. Dan penyebabnya itu kelembapan tinggi menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Dan berikutnya, buah mungkin sudah terlalu matang dan mengalami fermentasi alami. Dan terakhir, paparan udara dan serangga juga bisa mempercepat pembusukan. Dan ya, pisang, perubahan warna. Ciri-ciri kerusakannya yaitu perubahan warna. Pisang mengalami perubahan dari kuning ke coklatan hingga bintik hitam. Pada bagian ujung tangkai terlihat menghitam yang menandakan pembusukan. Dan kerusakannya itu meliputi kulit pisang terlihat mulai keriput dan muncul bercak hitam yang menandakan pisang sudah sangat matang atau mulai membusuk. Tangkai yang menggiring dan menghitam menunjukkan dehidrasi atau serangan jamur. Penyebabnya itu pisang yang terlalu matang menyebabkan enzim pemecahan pati bekerja lebih cepat sehingga buah menjadi lembek dan lebih mudah membusuk. Penyimpanan di tempat yang terlalu lembab atau kurang ventilasi mempercepat pertumbuhan jamur dan bakteri. Kerusakan fisik seperti memar bisa mempercepat proses pembusukan. Dan ya, serikaya, perubahan warna dan teksturnya itu warna kulit serikaya berubah dari hijau menjadi kekuningan, kecoklatan, dan kehitaman. Terdapat lapisan putih berbulu atau yang merupakan miselium jamur, tanda pembusukan lanjut. Daging buah kemungkinan sudah berair, lembek, atau bahkan berlendir. Penyebab kerusakan, suhu dan kelembapan tinggi mempercepat pertumbuhan jamur. Dan ya, fermentasi alami pada buah matang yang menyebabkan peningkatan kadar gula membuat lebih cepat membusuk. Dan yang terakhir, kontaminasi jamur dari lingkungan, terutama jika buah disimpan dalam wadah tertutup tanpa ventilasi. Baiklah, selanjutnya ini beberapa buah yang kami ambil dari hasil observasi kami. Nah, adapun sayuran bayam, perubahan warnanya, bayam yang awalnya berwarna hijau segar mengalami perubahan warna di beberapa bagian. Daun-daun menunjukkan bercak kuning hingga kecoklatan yang menandakan adanya proses pembusukan. Warna yang tidak merata ini mengindikasikan bahwa ada bagian yang mulai kehilangan kesegarannya. Bayam juga bisa mengalami kerusakan. Beberapa daun bayam tampak mengalami kerusakan dengan adanya lubang-lubang yang terbentuk akibat serangan hama. Selain itu,
Terdapat bagian daun yang tampak layu, menunjukkan adanya infeksi jamur atau bakteri. Kondisi ini membuat tekstur daun menjadi lunak dan menurunkan kualitas bayam secara keseluruhan. Nah, penyebab rusaknya bayam yang pertama, kelembapan tinggi di lingkungan penyimpanan mendukung pertumbuhan jamur dan bakteri. Kedua, serangan hama seperti ulat menyebabkan lubang-lubang pada daun. Yang ketiga, penanganan yang kurang hati-hati saat panen dan pengangkutan turut mempercepat proses kerusakan. Yang kedua ada kangkung. Pada kangkung ini terjadi kerusakan yang tampak dari adanya bolong-bolong pada daun. Lubang-lubang tersebut meninggalkan corak coklat hingga kehitaman di area yang terdampak. Meskipun demikian, keseluruhan tampilan kangkung masih terlihat segar, yang menunjukkan bahwa kerusakan belum menyebar ke seluruh bagian tanaman. Faktor penyebabnya kemungkinan diakibatkan oleh serangan hama seperti ulat atau serangga yang memang memakan sebagian jaringan daun. Selain itu, kelembapan lingkungan yang tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme yang kemudian menimbulkan perubahan warna dan kerusakan lokal pada daun. Faktor penekanan saat panen dan distribusi juga berperan, di mana tekanan mekanik atau puparan udara berlebih dapat memperparah kondisi yang sudah mulai menunjukkan gejala kerusakan. Perubahan warna dan kerusakan. Tampak adanya lubang-lubang kecil pada permukaan daun. Di sekitar area yang berlubang, ada sawi putih. Warna daun mengalami perubahan menjadi kekuningan, yang mengindikasi adanya proses degradasi atau infeksi pada jaringan. Meskipun perubahan warna ini terlihat, kondisi keseluruhan sawi putih masih menunjukkan kesan segar. Faktor penyebab kerusakan pada sawi putih ini kemungkinan disebabkan oleh serangan hama seperti ulat atau serangga kecil yang memakan sebagian ringan daun, sehingga meninggalkan lubang-lubang kecil. Selain itu, infeksi jamur atau bakteri juga bisa menjadi pemicu utama, terutama jika kondisi lingkungan mendukung, seperti kelembapan tinggi dan suhu yang tidak stabil. Faktor tersebut secara bersama-sama berperan dalam menimbulkan perubahan warna antar lubang-lubang tersebut. Baik, selanjutnya ada beberapa kerusakan sayuran yang kami temukan. Untuk kacang hijau itu perubahan warna dan kerusakannya. Pada kacang hijau terjadi perubahan yang mencolok pada warna dan kondisi fungsinya. Warna putih mulai menyelimuti seluruh permukaan kacang, sehingga warna hijau hampir tidak terlihat. Selain itu, terdapat pengelupasan pada kulit kacang yang menandakan adanya penurunan kualitas dan kerusakan pada produk. Dan faktor penyebabnya itu reaksi oksidatif. Reaksi oksidatif itu paparan udara dan perubahan suhu menyebabkan klorofil teroksidasi sehingga munculnya warna putih. Dan bahan kimia. Bahan kimia itu residu pestisida atau bahan kimia dari proses pencucian dapat merusak kulit kacang hijau. Dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu fluktuasi suhu dan kelembapan tinggi dapat mengganggu kondisi alami memicu perubahan warna. Berikut adalah beberapa contoh pada kerusakan kacang-kacangan yang kami temukan.